Assalamualaikum. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين. Pada pertemuan sebelumnya ya, atau lebih tepatnya tahun lalu ya, hampir sebulan lebih kita tidak pengajian kita Fathul Qorib. Kurang lebih kalau tidak salah ya, kita sudah sampai pada perkataan pengarang kitab Fathul Qorib, yaitu Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi rahimallahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa abanna bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Atau kita sebelum kita mulai pengajian kita ya, mari kita sama-sama bacakan atau kirimkan Al-Fatihah kepada beliau pengarang kitab ini, agar berkah ilmu beliau kita bisa rasakan tatkala kita mempelajari kitab ini. Dan juga begitu juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu, apakah ilmu umum atau ilmu agama. Semoga guru-guru kita semua ya, diberi kesehatan. Guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah SWT beri mereka kesehatan, panjang umur dan berkah dalam hidupnya. Dan adapun guru-guru kita yang sudah wafat, semoga Allah SWT ampuni segala khilafnya. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau tidak salah, kita sudah sampai pada perkataan sang muallif, liyantafi'ah bihil muhtaju minal mubtadi'in. Ya. Kalau tidak salah ya, li furu'is syari'ati wad din ya. Jadi liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in. Ada yang tahu artinya? Jadi belum diambil ya, belum kita bahas ini. Jadi artinya liyantafi'a bihil muhtaju, agar orang-orang yang membutuhkan. Jadi liyantafi'a, intafa'a yantafi'u, membutuhkan. Ya, memanfaatkan. Al-muhtaj adalah orang yang membutuhkan. Jadi artinya agar orang-orang yang membutuhkan, yang muhtaj itu mengambil manfaat. Bihi. Jadi bihi sini kembali ke kitab Fathul Qorib ini. Agar ada orang yang membutuhkan bisa mengambil pelajaran dari kitab ini, bihi, kitab Fathul Qorib ini. Minal mubtadi'in. Jadi orang yang membutuhkan itu dari kalangan pemula. Kayaknya ya pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, pemula. Jadi level-level dalam menuntut ilmu itu banyak ya. Ada pemula, ada yang pertengahan ya, mutawassit,
dan ada muntahi. Nah, di atas muntahi itu ada level lagi, level ulama ya. Ada namanya ulama madhab atau ulama tarjih ya. Dan paling atas adalah mujtahid mutlak. Jadi setiap di dalam penuntut ilmu ya mempunyai juga level-level. Nah, level paling rendah itu al-mubtadi'in, kayak kita semua. Level pemula. Liyantafi'a. Itu lam huruf apa? Ada yang tahu, masih ingat lam huruf apa? Contohnya lillahi. Ya, huruf jar. Li baiti, li ukhti. Jadi huruf jar. Tapi masalahnya di sini ketika huruf jar ya masuk ke fi'il, kira-kira apakah lam di sini masih huruf jar atau bukan? Liyantafi'a. Jadi dibaca ain-nya. Ain-nya dibaca fathah. Liyantafi'a. Kenapa bisa dinasab? Kenapa fi'il mudhari'nya bisa dinasab? Nah, di sini ada dua jawabannya. Dan jawaban yang paling umum yang bisa kita pelajari atau kita dapati di Matan Al-Jurumiyah atau syarahnya Tuhfatus Saniyah. Nah, lam di sini itu bermakna kai, agar ya. Lam mu'allal namanya. Supaya. Jadi bukan lam jar. Kalau lam jar yang kita sering kenal itu yang masuk ke isim itu namanya lam harful jar. Tapi lam di sini adalah lam nasab. Jadi ternyata fi'il mudhari juga itu bisa dinasab ya. Salah satu tanda nasabnya itu ada huruf nasab yang memasukinya. Nah, salah satu hurufnya itu lam. Li ya. Li. Jadi kenapa fi'il mudhari'nya bisa berharakat nasab atau fathah? Karena ada awamil atau huruf yang memasuki fi'il tersebut. Yaitu salah satunya lam. Huruf nasab itu seperti lam. Hampir mirip maknanya kai. Ya, kai supaya, agar. Jadi lam ini dikatakan lam mu'allal. Atau lam sababiyah ya, menjelaskan sebab. Lam sababiyah. Jadi kalau menurut pengarang Al-Jurumiyah atau kitab-kitab dasar nahwu, lam ini adalah huruf nasab. Huruf nasab. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya lam ini tetap huruf jar. Ya, sama dengan li ukhti, li baiti dan lain sebagainya. Jadi lam ini tetap huruf jar. Ada juga ulama yang berpendapat seperti pensyarah Alfiyah Ibnu Malik ya, Ibnu Aqil. Jadi Alfiyah mempunyai banyak syarah, di antaranya syarah Ibnu Aqil. Nah, Ibnu Aqil ini, ulama nahwu ini berpendapat bahwasanya lam di sini tetap lam jar. Ya, tetap lam jar. Cuman yang membuat fi'il mudhari ini menjadi nasab, ternyata ada huruf nasab yang dibuang di situ. Di antara huruf jar dengan dengan fi'il mudhari, li dengan yantafi'a, ternyata ada huruf yang tersembunyi, tidak tampak. Aslinya li'an. Jadi ada an situ ya. Di antara li dengan yantafi'a ada huruf an. Tapi cuma tidak kelihatan, disembunyikan. Jadi aslinya kalau dibaca li ayyantafi'a. Li ayyantafi'a. Cuman annya tersembunyi. Maka dibaca liyantafi'a. Jadi adik kalau baca Quran ada semacam atau contoh yang serupa. Ada huruf lam, kemudian setelahnya huruf mudhari' yang mansub, maka sebenarnya menurut Ibnu Aqil ya, pensyarah Alfiyah bin Malik, sebenarnya di antara
kedua huruf dengan di antara huruf dengan fi'il ini ada huruf an di situ. Cuman tidak tampak. Jadi kalau dilihat dari sisi bahwa huruf lam di sini adalah huruf jar, dari sisi maknanya diterima. Karena ya sebenarnya jika fi'il mudhari dimasuki huruf nasab an, ya, uridu an adhhaba, uridu an akula, ya. Sebenarnya setiap fi'il mudhari yang dimasuki huruf an, yaitu huruf nasab, bisa ditakwil atau dirubah ke masdar. Insyaallah sudah tahu semua ya isi masdar. Dhahaba yadhhabu dhihab. Ya. Jadi fi'il mudhari itu sebenarnya bisa diubah ke isim masdar, ke masdar. Salah satunya jika dimasuki huruf an masdariyah, ya. Jadi kita sudah tahu tadi di antara huruf lam dengan huruf fi'il mudhari terdapat an. Nah, dalam sebuah kaidah jika fi'il mudhari dimasuki huruf an maka bisa diubah ke masdar. Contohnya ya, uridu an adhhaba. Jadi an adhhaba ini bisa diubah ke masdar. Uridu dhihaba. Ya. Jadi bisa diubah an adhhaba ini dengan jadi masdar. Istilahnya masdar muawwal, masdar yang dialihkan atau diganti, ya. Jadi an adhhaba jadi dhihab, uridu dhihaba. Seperti an akula, uridu an akula, saya mau makan. An akula ini bisa diubah ke masdar muawwal namanya. Jadi uridu al akla, ya. Uridu akla. Nah, di sini sebenarnya liantafi'a bisa diubah ke masdar juga. Karena aslinya li'an yantafi'a, maka bisa dikatakan li'intifa'i. Jadi di sini li'antafi'a bisa juga dibaca li'intifa'i. Karena sebenarnya terdapat huruf an di situ, tapi cuman tidak nampak, ya, menurut Ibnu Aqil, menurut syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Sangat banyak contohnya, ya. Wa antasumu khairul lakum. Dalam surah Al-Baqarah juz 2. Wa antasumu khairul lakum. Jadi ada an dengan fi'il mudhari. Nah, antasumu di sini bisa diubah atau ditakwil ke masdar muawwal. Jadi bisa dibaca saumukum khairul lakum, ya. Saumukum khairul lakum. Dari antasumu jadi saumukum. Antasumu saumukum khairul lakum. Jadi jumlah fi'liyah bisa menjadi jumlah mubtada khabar dengan, ya, metode ta'wil atau mengubah fi'il mudhari ke masdar muawwal. Saumukum khairul lakum. Insyaallah bisa dipahami, ya. Kita lanjut. Li furu'ish syari'ati wad-dini. Li furu'ish syari'ati wad-dini. Ya, artinya dalam perkara cabang. Jadi itu furu' artinya cabang, ya. Kalau ada cabang ada pokok, ya. Seperti pohon, ada cabangnya, ada rantingnya, ada akarnya juga atau pokoknya. Li furu'ish syari'ati, dalam perkara furu' atau cabang syariat, dan wad-dini, dalam agama dan dalam agama. Ya, kalau tidak salah di tahun kemarin, ya, kita sudah singgung masalah furu' dan usul. Di sini kah atau di tempat lain? Wallahu alam. Tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit, ya. Di dalam agama, ya, dari perkataan
pengarang ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata di dalam agama kita permasalahan syariat maupun agama ini mencangkup akidah dan fikih. Apakah itu permasalahan akidahkah atau fikihkah atau syariat? Sebenarnya terdapat dua atau bisa dibagi menjadi dua ya. Permasalahan agama secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu furu' seperti yang di kitab ini, permasalahan cabang. Kedua, permasalahan usul, namanya usul atau pokok. Ya, ada usul, ada furu'. Di dalam agama itu ada perkara usul atau pokok dan juga ada perkara furu' atau cabang. Cabang dan pokok. Kalau diibaratkan pohon ada pokoknya, akar, dan cabangnya adalah rantingnya. Nah, kalau ditanya ya, pembagian permasalahan agama ini menjadi dua, perkara pokok dan cabang, siapa yang membagi? Maka jawabannya adalah para ulama yang membagi ya, mayoritas ulama. Kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah membagi agama ini menjadi perkara pokok dan perkara cabang. Walaupun ya permasalahan pokok agama ini atau cabang agama ini belum ada di zaman Nabi, atau pembagian pokok dan cabang agama ini belum ada di masa Nabi, tapi ya ulama membagi perkara agama ini menjadi dua atas dasar ya ijtihad yang benar dan dalil-dalil yang sahih, sehingga ya pembagian permasalahan agama ini ya bisa diterima, bahkan diterima di kalangan mayoritas ulama. Tapi ya menjadi pertanyaan sekarang, mengapa ulama membagi perkara agama ini menjadi dua, atau permasalahan agama ini menjadi dua, menjadi pokok dan cabang atau usul dan furu'? Ya, salah satu jawabannya agar kita sebagai penuntut ilmu ya, atau sebagai umat Islam secara umum tidak mudah terjatuh dalam pemahaman sesat, atau tidak mudah memponis seseorang seiman ya, sesama muslim sebagai sesat ya, atau pemahaman takfiri. Ya, ke depan itu mungkin kalau adik-adik keluar akan ya menemukan golongan yang dengan mudah ya menuduh sesama muslim sebagai sesat ya, kamu sesat, bahkan ya mengkafirkan sesama muslim. Nah, salah satu mengapa seseorang dengan mudah menuduh orang sesat, nah salah satu penyebabnya karena mereka ya tidak tahu bahwasanya di agama itu terbagi ya, permasalahan agama itu terbagi menjadi dua, ada usul, ada furu'. Nah, dengan mengetahui pembagian ini maka ya kita tidak mudah jatuh dalam pemahaman takfiri atau mudah menyesatkan sesama muslim. Kedua ya, alasan utama mengapa ulama membagi permasalahan agama ini menjadi dua, agar kita mudah ya membagi permasalahan agama ini, mudah menguasai permasalahan agama ini, agar kita tahu bahwa di agama kita ada permasalahan yang penting ya, ada yang penting dan mendesak dan perlu kita tahu, ada juga yang penting tapi ya tidak mendesak. Insyaallah bisa pahami ya. Contohnya ya, yang penting dan mendesak itu seperti iman kepada Allah ya. Kita harus beriman sebagai orang mukmin, orang muslim. Kita harus ya beriman kepada Allah. Nah, itu perkara penting dan mendesak. Dan ada juga perkara-perkara dalam agama penting namun ya tidak mendesak, seperti perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya ya, kenapa ulama membagi perkara agama menjadi dua, agar kita tidak mudah jatuh dalam pemahaman sesat dan juga
kita mudah menguasai atau memecahkan permasalahan agama yang begitu banyak ya. Karena permasalahan agama ini sangat banyak, bahkan semakin berjalannya waktu ya, permasalahan-permasalahan dalam agama semakin bertambah juga. Nah, tanpa pembagian ini ya, orang awam kayak kita susah membedakan mana perkara penting dan mana perkara yang tidak begitu penting dalam agama. Jadi contoh namanya, contoh pembagian permasalahan ini menjadi dua sangat banyak. Contohnya seperti dalam permasalahan fikih. Permasalahan fikih yang kita pelajari sekarang ya, fikih, kitab fikih. Nah, di dalam fikih itu ada permasalahan pokok, ada juga permasalahan furu', cabang. Contoh permasalahan pokok seperti tadi yang saya katakan, salat 5 waktu ya. Karena itu adalah rukun Islam. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Ya, permasalahan salat. Ulama sepakat, bahkan seluruh muslim sepakat ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa wajibnya atau fardunya salat 5 waktu. Barang siapa yang menentang atau mengingkari kewajiban salat 5 waktu, kefarduan salat 5 waktu, maka ya ulama membolehkan ya orang itu diponis keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah menolak rukun Islam. Ya, salat itu pokok. Tetapi dalam salat ada permasalahan cabang, furu' ya. Contohnya apa? Contohnya kunut subuh. Kita sebagai mazhab Syafi'i ya, mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia, kita kunut kalau subuh ya. Karena menurut mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Maka kita ya disunahkan kunut dalam mazhab Syafi'i kalau subuh ya, kunut subuh saya bilang. Saya maksud. Tetapi di mazhab lain seperti mazhab Maliki justru berpendapat sebaliknya. Kunut itu tidak boleh, makruh. Ya. Menurut mazhab Maliki. Nah, apakah perbedaan di dalam masalah kunut subuh ini bisa mengeluarkan orang dari Islam? Tidak. Jawabannya karena permasalahan kunut subuh ini adalah permasalahan cabang. Jadi kalau kita berbeda pendapat di sini, kita berbeda pendapat, ya maka ya hal itu tidak membuat lawan kita atau orang yang berbeda pendapat dengan kita tidak menyebabkan mereka ya sesat ya, karena masing-masing punya dalil. Karena Islam memberikan kita keluasan atau kebolehan untuk berbeda pendapat dalam permasalahan cabang. Tapi harus diingat ya, ini permasalahan cabang, bukan permasalahan usul. Beda kalau kita berbeda pendapat, ada yang mengatakan, wah salat 5 waktu tidak wajib. Nah, ini sudah masuk ke permasalahan pokok. Ulama agama tidak boleh tidak membolehkan terjadinya berbeda pendapat dalam permasalahan pokok. Tapi kalau permasalahan cabang maka dibolehkan ya. Ulama atau Islam masih memberikan keluasan dalam perbedaan dalam permasalahan cabang. Contohnya banyak sekali ya, seperti membaca basmalah tatkala salat atau membesarkan bacaan basmalah tatkala salat. Misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada juga yang baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi basmalahnya disamarkan. Nah, perbedaan dalam masalah ini dalam agama dibolehkan ya, karena masing-masing punya dalil. Dan kita mazhab Syafi'i ya dianjurkan untuk mengeraskan, dan ada beberapa mazhab seperti mazhab Hanbali justru sebaliknya ya, justru menganjurkan bacaan basmalahnya disirkan atau disamarkan saja.
Nah, perbedaan dalam masalah ini tidak menyebabkan seseorang sesat ya. Karena kenapa? Karena ini adalah permasalahan cabang. Karena agama memberikan kita keluasan, kebolehan untuk ya berpendapat atau berbeda dalam permasalahan tersebut. Dan juga seperti melafazkan niat ya. Kita di mazhab Syafi'i disunahkan melafazkan niat usolli ya. Nawaitu shauma gadin ya, untuk memantapkan niat ya. Alasan dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk melafazkan niat agar ya niat kita lebih mantap dalam melaksanakan ibadah. Karena ya kata Imam Ibnu Barak, salah satu amalan yang paling susah dikerjakan itu niat. Ya, karena kita berniat sholat tapi tiba-tiba berubah karena ada sesuatu yang lewat ya, tiba-tiba awalnya nilai ta'ala tapi kemudian berubah niatnya untuk dilihat orang, ya maka kita dianjurkan untuk senantiasa mempermantap niat. Kadang kita ingin bersedekah tapi ada orang lewat, nah niat kita ingin dilihat lagi kan. Itu kenapa ya dalam mazhab Syafi'i kita senantiasa dianjurkan untuk mempermantap atau memperbarui niat dengan cara, salah satunya dengan cara melafazkannya. Tetapi ada juga ulama yang melarang melafazkan niat ya. Tetapi ya perbedaan dalam permasalahan ini tidak menjadikan orang yang berbeda dengan kita keluar dari Islam, tidak. Karena kenapa? Itu karena permasalahan melafazkan niat ini perkara cabang, bukan perkara pokok ya dalam agama. Bukan perkara seperti iman kepada Allah, bukan perkara seperti sholat 5 waktu. Ya, karena permasalahan ini masing-masing punya dalil ya. Tidak hanya di permasalahan fikih saja. Ternyata dalam permasalahan akidah, ada yang mau dipanggil? Ya, silahkan yang dipanggil. Bahkan dalam permasalahan keyakinan ya, keyakinan kita juga terbagi menjadi cabang dan ada juga permasalahan cabang, ada juga permasalahan pokok. Seperti contohnya ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak beriman kepada Allah ya bukan muslim, karena rukun iman ya, antu'mina billah. Rukun pertama adalah beriman kepada Allah. Jadi kita sebagai mukmin, kaum muslimin harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah masuk dalam permasalahan cabang seperti Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna ya, 99 Asmaul Husna. Ulama berpendapat bahwa, atau mayoritas ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 Asmaul Husna. Dan ternyata ada juga ulama yang membagi atau yang berpendapat bahwa Asmaul Husna tidak terbatas hanya 99 saja, bahkan lebih, tidak terhitung ya, tidak terhingga. Nah, perbedaan pendapat dalam masalah ini, dalam masalah akidah ini tidak ya menjadikan orang seketika keluar dari Islam, tidak. Karena permasalahan ini adalah permasalahan cabang, bukan permasalahan pokok. Sama dengan halnya kita diwajibkan beriman, meyakini bahwasanya kalau seseorang dimasukkan ke dalam kubur, maka ada namanya azab kubur ya, bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwasanya di kubur, dalam kubur itu ada azab kubur. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam pembahasan apa yang dia azab ya, apakah ruhnya atau jasadnya, nah ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang yang diazab itu adalah tubuh aslinya, dan ada juga yang bilang yang diazab adalah rohnya. Ya, ini karena perkara gaib ya, kita belum bisa mengetahui.
sehingga ulama berbeda pendapat. Nah, pertanyaan sekarang, apakah perbedaan pendapat dalam permasalahan akidah ini bisa menyebabkan orang keluar dari Islam? Ya, jawabannya tidak. Tentu tidak, karena permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadi, permasalahan furu'iyah, yang mana agama kita, ulama kita memberikan keluasan dalam berpendapat dalam permasalahan ini selama masih ada dalilnya, selama didasari dengan dalil. Kita lanjut. Yang punya kitab, waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin. Diberi harakat ya yang punya kitab. Artinya agar menjadi wasilah, maksudnya ini agar kitab ini, kitab yang saya karang, kata Ibnu Izz atau Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, pengarang kitab ini, dia mengarang kitab ini dengan harapan kitab ini bisa menjadi wasilah, yakuna wasilatan, agar menjadi wasilah linajati, untuk keselamatanku. Najahun ya, najah, an-najatu, ma'an najah, keselamatan. Agar ya kitab ini menjadi wasilah untuk keselamatanku. Kapan? Yaumaddin, di hari akhirat. Yaumaddin, di hari akhirat. Sudah azan ya? Jadi itu ya, yaumaddin, hari akhirat. Dibaca yauma karena dia zorof ya, atau keterangan waktu. Mungkin naktafi bihadza qadar, kita cukupkan untuk ya hari ini. Wa hayya bina nakhtim hadzal majlis bi qiraatid du'a. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.